Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan dengan judul Expert System Backward. Baiklah, oleh karena itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar, NPM 2235100900, dan rekan saya adalah Andika Mantovani 2135100844. Baiklah, di sini kita mulai dari backward. Pengertian backward. Backward adalah backward propagation adalah suatu teknik dalam pelatihan jaring saraf tiruan yang digunakan untuk menyesuaikan bobot dan bias guna meminimalkan kesalahan prediksi. Backpropagation bekerja dengan menghitung gradien dari fungsi loss terhadap setiap parameter model, lalu memperbarui bobot menggunakan algoritma optimasi seperti stochastic atau gradient descent atau disebut dengan SGD atau ADAM. Struktur utama backpropagation meliputi pertama yaitu forward pass, menghitung output dari input melalui lapisan-lapisan jaringan. Yang kedua, menghitung loss, membandingkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya yang menggunakan fungsi loss seperti MSE atau cross entropy. Yang ketiga, backward pass, menggunakan turunan rantai chain rule untuk menghitung gradien terhadap bobot di setiap lapisan. Keempat, update bobot, memperbarui bobot dan bias berdasarkan gradien dengan angka optimasi. Struktur dasar backward. Lapisan input layer menerima data masukan dan meneruskannya melalui jaringan. Untuk perhitungan forward pass, yang pertama, lapisan perhitungan loss atau disebut loss layer, menghitung selisih antara hasil prediksi dan nilai sebenarnya menggunakan fungsi loss seperti mean squared error atau disebut MSY atau cross entropy. Kedua, lapisan backward gradient atau disebut dengan gradient compilation layer, menghitung gradien dari fungsi loss terhadap setiap parameter menggunakan aturan rantai atau disebut dengan grand rule. Keempat, lapisan pembaruan bobot atau disebut dengan Y update layer, memperbarui bobot dan bias di setiap neuron menggunakan algoritma optimasi seperti stochastic gradient descent atau disebut dengan SGD atau ADAM. Keempat, lapisan output atau disebut dengan output layer, menghasilkan bobot yang telah diperbarui untuk digunakan dalam forward pass berikutnya hingga model mencapai konvergensi. Kelebihan backward yaitu pertama, efisiensinya untuk tujuan spesifik cocok digunakan ketika tujuan atau hipotesis sudah jelas. Kedua, mengurangi pencarian yang tidak perlu, hanya mengevaluasi aturan dan fakta yang relevan dengan tujuan. Ketiga, interaktif, dapat meminta input pengguna secara dinamis untuk memverifikasi fakta. Kekurangan backward, yang pertama, tidak cocok untuk eksplorasi umum, kurang efektif jika tujuan tidak spesifik atau masih bersifat umum. Kedua, bergantung pada ketersediaan fakta. Jika fakta diperlukan tidak tersedia, sistem tidak dapat mencapai kesimpulan. Penggunaan backward. Pertama, optimasi model AI. Backpropagation digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan dengan menyesuaikan bobot agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Pengenalan ucapan digunakan dalam sistem mengenal suara seperti asisten virtual untuk meningkatkan akurasi memahami perintah pengguna. Ketiga, penerjemah mesin meningkatkan performa model penerjemah otomatis dengan memperbaiki kesalahan dan pemetaan bahasa. Keempat, deteksi anomali keuangan memungkinkan sistem deteksi transaksi mencurigakan dengan melatih model pada pola data yang berubah-ubah.
Layar pengembangan game AI digunakan untuk melatih kecerdasan buatan dalam game agar dapat belajar dan kesalahan dan meningkatkan performa bermain. Studi kasus backward. Kebetulan di sini adalah prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan backpropagation. Deskripsi masalah yang pertama, dalam sistem pendidikan banyak faktor mempengaruhi kelulusan mahasiswa, seperti nilai ujian, jumlah kehadiran, dan keterlibatan dan dalam aktivitas akademik. Dengan menggunakan jaringan staraf tiruan, ANN, dan backpropagation, kita dapat membantu model untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus atau tidak berdasarkan data historis. Nah, di sini adalah dataset yang pertama itu mahasiswa yang pertama adalah A. Nilai ujiannya 85, kehadirannya 90, tugas selesainya 80, organisasi iya 1, tidak 0, 1, lulus kalau lulus iya 1, kalau tidak 0. Begitu juga dengan B, nilai ujian 70, kehadiran 75, tugas selesai 65, organisasinya tidak ikut dari 0, lulus maka dibuat angka 1. Begitu juga seterusnya. Dari penjelasan dari yang atas yang ini, model akan memprediksi apakah mahasiswa ini akan lulus atau tidak berdasarkan data fitur yang diberikan setelah model melakukan prediksi berikut hasilnya. Pertama, mahasiswa I, label aslinya 0, itu berarti tidak lulus, berarti prediksinya 0 tidak lulus checklist. Mahasiswa J, label aslinya 1 berarti lulus, prediksi modelnya 1 lulus masuk checklist. Model yang berhasil memprediksi kedua mahasiswa yang benar seperti gambar ini. Ya, nah kodingannya ya. Kodingannya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Adalah berdasarkan kode yang saya tunjukkan tadi. Yang pertama, membuat dataset. Dataset berisi informasi nilai ujian, kehadiran, tugas selesai, dan keaktifan organisasi. Kedua adalah target, 1 lulus dan 0 tidak lulus. Processing data. Yang pertama, normalisasi standar scanner untuk membuat data lebih stabil. Yang kedua, split data, trend text dengan rasio 80% bagi 20%. Ketiga, membangun model backpropagation 3 layar. Layar pertama yaitu 8 neuron, layar 2 activation, layar kedua 4 neuron, layar 2 activation, layar 3 1 neuron, main activation yaitu output. Loss functionnya binary stress trophy dan optimizernya itu ada 4. Melatih model dengan backpropagation. Pertama menggunakan 100 epos dan backslash 4. Kedua, error dihitung dan bobot dipublish otomatis. Kelima, evaluasi dan prediksi. Pertama, akurasi model. Kedua, classification report. Dari kesimpulannya, backpropagation atau disebut dengan backward propagation adalah metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang bekerja dengan menghitung error dari hasil prediksi dan memperbarui bobot di setiap lapisan jaringan agar model semakin akurat. Kesimpulan dari studi kasus prediksi kelulusan mahasiswa yang tadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, backpropagation berhasil melatih model dengan akurasi tinggi untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan faktor akademik. Yang kedua, model menghitung error atau selisih antara prediksi dan label asli, lalu memperbarui bobot jaringan saraf untuk meningkatkan akurasi. Ketiga, hasil akhir menunjukkan bahwa model dapat memprediksi dengan baik, dibuktikan dengan akurasi 100% pada dataset kunci.
Keempat, semakin banyak data yang iterasi pelatihan, semakin baik model dalam memahami pola dan menghasilkan prediksi akurat. Bila cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Karena kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.